Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan mata kuliah kultur jaringan pagi ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang teknik sterilisasi kultur jaringan, maka materi selanjutnya adalah tentang pemilihan explant. Explant adalah organ atau potongan jaringan yang kita gunakan untuk dikulturkan. Jadi apakah itu bagian daun, tangkai daun, atau batang dan lainnya yang kita ambil dari tanaman induk, kemudian kita tumbuhkan secara in vitro, maka itu disebut explant atau bahan tanam. Sumber explant ada dua. Yang pertama, apakah diambil dari bagian yang aktif membelah atau jaringan meristem, dan satu lagi jaringan dewasa yang mengandung hormon yang telah bertambah ukurannya, tidak lagi bertambah selnya karena tidak membelah. Yang paling sering digunakan adalah jaringan meristem, karena jaringan ini aktif membelah sehingga diyakini bebas virus. Jaringan meristem pada tanaman ada tiga, meristem apikal, meristem aksilar, dan meristem apikal. Lalu ada satu lagi meristem interkalar di tengah-tengah ini. Nah, meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung tanaman atau di pucuk dan juga di ujung akar, lalu meristem aksilar di ketiak daun, dan yang terakhir adalah meristem interkalar, yaitu meristem pembuluh yang terdapat di dalam tanaman. Meristem sebagai contohnya bisa berbentuk embrio, kemudian meristem, dan terakhir ujung tanaman. Macam explant dapat berupa pucuk, daun, cabang, petiol, akar, biji, tunas, kambium, embrio, dan lain-lain yang kita ambil dari organ tanaman yang seragam secara morfologi. Secara bentuknya ya seragam dan tersusun dari satu tipe sel. Jadi, intinya adalah bahwa seluruh tumbuhan itu bisa diambil sebagai explant dan dikulturkan ke media kultur jaringan. Sumber explant didapat dari yang pertama tanaman dewasa, lalu tanaman hasil propagasi vegetatif, dan yang terakhir dari seedling atau perkecambahan. Kita bahas dulu tentang tanaman dewasa. Jadi tanaman dewasa ialah tanaman yang sudah memiliki organ yang lengkap dari batang, daun, kemudian akar. Nah, tanaman ini jika kita ambil eksplantnya, maka ada juga kelemahan. Yang pertama, sterilisasi harus cermat jika kita ambil tanaman tersebut dari lapangan. Karena di lapangan banyak sekali kontaminasi yang ada pada tanaman dewasa tersebut. Kecuali kita menanam tanaman dewasa di dalam rumah kaca, seperti yang kita bahas minggu lalu. Kelemahan yang kedua adalah sering menyebabkan browning, atau tanaman ini mengeluarkan fenol jika dilukai, sehingga senyawa fenol ini jika bergabung dengan oksigen akan membentuk fenolik, explant akan coklat dan nantinya mati. Yang kedua, tanaman propagasi vegetatif, contohnya dari hasil cangkok, okulasi, stek, dan yang lainnya yang kita tumbuhkan di rumah kaca, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber explant. Yang terakhir adalah tanaman kecambah. Nah, ini lebih cocok digunakan pada tanaman keras. Bibit bisa diperoleh dari buah atau biji yang masak di pohon, atau dari balai benih bisa diminta ke mereka. Biji atau umbi akan dipakai sebagai sumber plant, ditanam di pot atau di rumah kaca. Embrionya dapat langsung ditanam secara in vitro. Tentunya ada faktor-faktor dari tanaman induk yang kita pilih yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Jadi harus cermat dalam memilih tanaman induk. Tiga hal yang paling penting adalah menselek tanaman, kemudian siklus pertumbuhan tanaman itu,
Dan yang terakhir, kondisi fisiologis tanaman yang kita ambil sebagai explant. Kita bahas satu-satu dari yang pertama sampai yang ketiga. Pertama, tentang seleksi tanaman. Ada sub-sub poin yang penting dalam melakukan seleksi tanaman untuk dijadikan sebagai sumber eksplan. Yang pertama adalah genotip. Setiap spesies memperlihatkan respon yang berbeda terhadap kultur jaringan. Contohnya, padi japonica dengan padi indica. Padi japonica lebih memperlihatkan respon yang baik saat dikulturkan ketimbang padi indica. Padi indica uh, lebih kurang, hasilnya tidak terlalu baik saat dikulturkan. Kemudian kondisi tanaman, tanaman sehat dan kuat tentu memberikan respon yang lebih baik. Bagian tanaman, bagian mana yang kita ambil, apakah tunas atau buku, itu lebih baik karena merupakan jaringan meristem yang aktif membelah. Ukuran explant. Semakin kecil explant yang kita ambil untuk dikulturkan, maka semakin kecil pula ia membawa kontaminan. Namun, explant yang kecil ini juga sangat minim harapannya untuk berhasil. Dalam artian, explant yang besar membawa kontaminan lebih besar, namun harapan explant itu untuk hidup lebih tinggi. Jadi, antara explant yang kecil dan explant yang besar punya plus dan minus masing-masing. Tinggal kita tentukan saja mau pilih yang mana. Lalu kemudahan kultur. Kultivar yang mudah diperbanyak secara propagasi vegetatif, contohnya ubi jalar, kentang, ataupun yang lain, taro atau talas, itu lebih mudah kita kulturkan daripada tanaman yang dihasilkan dari biji. Letak pada tanaman, ujung pucuk, dan pucuk-pucuk pertumbuhan diyakini sebagai jaringan meristem, sehingga lebih gampang untuk dikulturkan. Lalu kesehatan jaringan, sudah jelas bahwa jaringan yang sehat karena jaringan tersebut tidak membawa organisme patogen secara internal. Kimera, beberapa tanaman memiliki kecenderungan untuk berubah genetiknya jika kita kulturkan. Ini akan kita bahas lebih jauh di materi-materi selanjutnya, serta poliploidi akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Intinya adalah, kimera dan poliploidi ini adalah abnormalitas alamiah yang terjadi karena kita memberikan perlakuan kimia pada media tumbuhnya, bukan dengan tanah, melainkan dengan agar. Faktor tanaman induk kedua yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan kita adalah setelah sebelumnya seleksi tanaman, maka yang kedua siklus pertumbuhan. Siklus pertumbuhan, apakah ia muda atau dewasa, fase vegetatif atau generatif, apakah tanaman itu aktif atau dorman. Ini harus ditentukan. Apakah kita mau mengambil explant yang jaringan muda atau jaringan dewasa, apakah jaringan tersebut masih di fase vegetatif atau generatif, apakah dia aktif ataupun dia dorman. Karena kondisi yang berbeda akan mempengaruhi respon jaringan yang berbeda pula. Lalu faktor tanaman induk yang ketiga yang sangat penting adalah kondisi fisiologis. Ada hormon tanaman, kadar karbohidrat, dan dormansi. Hormon tanaman adalah senyawa yang dihasilkan pada suatu bagian tanaman yang bergerak dalam jaringan untuk mempengaruhi aktivitas sel pada bagian lain. Oleh karenanya, kondisi fisiologis hormon tanaman ini akan menentukan hasil kultur jaringan kita. Karena jika hormon tanamannya terguncang saat kita kulturkan atau rendah, maka keberhasilan pun akan semakin kecil. Begitu pula dengan kadar karbohidrat dan dormansi tanaman. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan explant secara in vitro, jika sebelumnya faktor tanaman induk ataupun internal, maka ini adalah faktor dari
perlakuan kultur jaringan itu sendiri. Jadi bukan karena tanaman induknya, melainkan karena faktor bisa dikatakan sebagai faktor lingkungan. Yang pertama adalah genotip, tanamannya dikotil ataupun tanaman monokotil, lalu media tanam yang kita gunakan, faktor lingkungan, dan zat pengatur tumbuh. Media tanaman sangat penting apakah kita menggunakan yang padat atau yang cair, tergantung dari eksplantnya. Kemudian faktor lingkungan, pH untuk kultur jaringan itu yang paling baik adalah 5,6 sampai 5,8, temperatur di 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban tidak lebih dari 70%, karena jika iya, maka akan terjadi kontaminasi jamur. Lalu cahaya diatur sedemikian rupa menggunakan cahaya lampu 18 watt, bisa untuk lampunya 18 watt. Kemudian zat pengatur tumbuh. Nah, apakah kita pakai auksin jenis apa, sitokinin jenis apa, dan gibberellin jenis apa. Fenomena umum pada sistem kultur jaringan tanaman yang paling sering terjadi adalah yang pertama mengenai habituasi sitokinin. Nah, habituasi sitokinin ini merupakan pertumbuhan pucuk yang berlebihan, terhambatnya pertumbuhan akar, dan penundaan induksi pertumbuhan regeneratif. Nah, maksudnya adalah sitokinin ini merupakan ZPT atau hormon yang merangsang pertumbuhan pucuk. Jadi jika sitokinin berlebih, maka auksin yang harusnya membentuk akar akan terdepres. Dia tidak bisa bekerja, sehingga sitokinin yang menghasilkan banyak sekali pucuk, namun akar tidak ada. Yang kedua, hyperhidricity. Ini terjadi ketidaknormalan morfologi karena bisa jadi karena kebanyakan atau terendamnya dengan air yang ada pada media. Lalu nekrosis, matinya jaringan pada tepi daun dan pucuk, bersifat atau berwarna kekuningan. Lalu fasiasi, peristiwa menyatunya dua atau lebih planet yang berdekatan. Jadi untuk saat kita menanam eksplan, usahakan jaraknya diatur sedemikian rupa agar tidak mereka menyatu. Dan terakhir, variasi somaklonal. Ini adalah keragaman yang timbul diakibatkan oleh sel-sel yang kita kulturkan pada tanaman itu dihasilkan akibat kultur in vitro. Jadi, di dalam media kultur jaringan terdapat senyawa-senyawa kimia yang bisa jadi menyebabkan variasi somaklonal. Namun, hal ini sangat jarang. Sekian materi eksplan hari ini, pemilihan eksplan hari ini. Jika ada pertanyaan dan ingin berargumentasi, silakan langsung ke forum diskusi yang ada di e-learning. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.